Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah bioteknologi. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Abdul Wahid Sulaiman SFAM M.Pharm yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi yang telah diberikan, yaitu tentang vaksin. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Anggun Sinta Faradila, sebagai moderator. Selanjutnya ada Kak Rante Tabi, Arinsya Rante Doping, Putri Asbianti, dan Jihan Aulia. Baiklah, selanjutnya kita ke materi pertama, yaitu pengertian dan tujuan vaksin. Pengertian dan tujuan vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif atau kanker. Teknologi produksi vaksin. Yang pertama, vaksin inaktif. Proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolakton atau BPL, dan iradiasi ultraviolet. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Teknologi vaksin yang dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatannya adalah ultrasonografi gradien sukrosa. Yang ketiga, vaksin berbasis vektor virus. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHAdOX1 untuk MERS yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik. Yang keempat, vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Dan yang terakhir atau yang kelima, vaksin berbasis DNA. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis vaksin. Yang pertama, vaksin hidup yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri hidup namun telah dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit. Vaksin ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dan sel imun yang dapat melindungi tubuh dari penyakit tersebut di masa depan. Kekebalan yang dihasilkan dari vaksin hidup yang dilemahkan biasanya kuat dan tahan lama, sehingga hanya membutuhkan 1 atau 2 dosis untuk memberikan perlindungan seumur hidup. Contohnya yaitu vaksin MMR, vaksin cacar air, vaksin demam kuning, vaksin influenza, dan vaksin rotavirus. Selanjutnya, vaksin yang dilemahkan atau vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. Selanjutnya itu vaksin aselular dan subunit. Vaksin aselular dan subunit adalah
Subunit adalah dua jenis vaksin yang memiliki fokus pada bagian-bagian spesifik dari patogen, bukan pada organisme utuh. Vaksin aselular atau tanpa sel mengandung fragmen antigen yang dimurnikan seperti protein atau polisakarida dan merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin subunit yang juga termasuk vaksin akselular mengandung bagian antigenik dari patogen bukan seluruh organisme. Selanjutnya yaitu vaksin idiotype. Idiotype adalah bagian dari antibodi yang unik dan spesifik untuk setiap sel B yang memproduksinya. Idiotype ini menentukan antigen spesifik yang akan dilawan oleh antibodi. Vaksin anti-idiotype menggunakan antibodi yang mengandung variasi idiotype untuk merangsang pertumbuhan antibodi anti-idiotype di tubuh. Selanjutnya adalah vaksin rekombinan. Adalah vaksin yang dibuat dengan teknologi DNA rekombinan, yaitu dengan menggabungkan DNA dari dua sumber berbeda untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan, seperti antigen yang dapat memicu respon imun tubuh. Vaksin rekombinan sering digunakan untuk mencegah penyakit menular seperti hepatitis B dan HPV. Selanjutnya itu vaksin DNA adalah jenis vaksin yang menggunakan DNA atau asam deoksiribonukleat yang direkayasa untuk menghasilkan respon imun pada tubuh. Vaksin DNA mengandung fragmen DNA yang mengkodekan antigen atau protein yang dikenal oleh sistem kekebalan tubuh dari patogen yang diinginkan. Cara kerjanya yaitu vaksin DNA disuntikkan ke dalam tubuh dan sel-sel tubuh mengambil fragmen DNA tersebut. Setelah itu, sel-sel itu memproduksi antigen yang memicu respon imun pada tubuh. Contoh vaksinnya yaitu vaksin DNA untuk malaria, vaksin DNA untuk HIV, vaksin DNA untuk kanker. Terakhir yaitu vaksin mRNA. Vaksin mRNA adalah jenis vaksin yang mengandung protein dari materi genetik virus yang memicu respon imun. Salah satu contoh vaksin mRNA adalah vaksin COVID-19 yang berjenis Pfizer dan Moderna. Baik, selanjutnya aplikasi terapi vaksin sebagai penunjang kesehatan. Terapi vaksin merupakan pendekatan medis yang memanfaatkan vaksin tidak hanya untuk pencegahan penyakit menular, tetapi juga sebagai bagian dari strategi terapeutik dalam meningkatkan sistem imun dan menunjang kesehatan secara menyeluruh. Vaksinasi awalnya dikembangkan untuk menciptakan kekebalan terhadap patogen spesifik seperti virus dan bakteri. Namun, perkembangan ilmu kedokteran dan imunologi modern telah memperluas aplikasinya ke bidang-bidang, seperti yang pertama mencegah penyakit menular seperti influenza, TBC, hepatitis, COVID-19, polio, HPV, dan lain sebagainya, di mana merupakan bentuk utama dari terapi vaksin yang berfungsi untuk mencegah penyakit infeksi dengan menciptakan kekebalan buatan. Vaksinasi membantu mengurangi morbiditas dan mortalitas terutama pada anak-anak dan kelompok rentan. Yang kedua, ada vaksin melatih sistem imun untuk membentuk antibodi tanpa harus terkena penyakit aslinya. Ya, benar, karena vaksin bekerja dengan cara melatih sistem imun tubuh untuk membentuk antibodi tanpa harus terinfeksi penyakit aslinya. Contoh kasusnya, misalnya vaksin COVID-19 mRNA, di mana menggunakan instruksi genetik mRNA untuk membuat protein spike virus SARS-CoV-2 yang merangsang sistem imun membentuk antibodi tanpa harus terinfeksi virus aslinya. Kemudian yang ketiga, melindungi komunitas herd immunity, yaitu semakin banyak orang divaksin, semakin rendah risiko penularan dalam populasi. Di mana penunjang kesehatan masyarakat ini, vaksinasi dalam jangka populasi berperan penting dalam kesehatan masyarakat karena memberikan kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity yang melindungi individu yang tidak dapat divaksinasi, sehingga pengendalian wabah seperti terjadi dalam pandemi COVID-19, sehingga mengefisiensi biaya kesehatan karena pencegahan lebih murah dibandingkan pengobatan.
Kemudian yang keempat, terapi untuk penyakit khusus seperti vaksin kanker, misalnya HPV untuk mencegah kanker serviks, dan vaksin alergi atau yang disebut dengan imunoterapi untuk menekan reaksi berlebihan tubuh terhadap alergi. Nah, vaksin HPV atau yang disebut dengan human papillomavirus merupakan vaksin preventif yang diberikan untuk mencegah infeksi virus HPV tipe berisiko tinggi yang merupakan penyebab utama kanker serviks. Vaksin ini bekerja dengan menstimulasi sistem imun membentuk antibodi terhadap virus sehingga saat seseorang terpapar HPV, tubuh sudah siap melawannya sebelum infeksi berkembang menjadi kanker. Kemudian untuk vaksin alergi atau yang disebut dengan imunoterapi alergi merupakan terapi vaksin terapeutik yang bertujuan mengurangi kepekaan sistem imun terhadap alergi, misalnya seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu, sehingga pasien yang diberikan dosis alergi dalam jumlah kecil dan bertahap secara injeksi atau oral untuk melatih tubuh mengenali zat tersebut sebagai dosis yang tidak berbahaya. Hasilnya, reaksi alergi akan berkurang atau hilang seiringnya waktu. Nah, keduanya ini menunjukkan bagaimana vaksinasi modern tidak hanya untuk pencegahan infeksi, tetapi juga sebagai strategi pengobatan dan pengendalian penyakit kronis. Adapun keunggulan produksi vaksin dalam bioteknologi farmasi yaitu yang pertama itu pencegahan penyakit menular, di mana vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi dan sel memori yang dapat mengenali dan melawan patogen. Yang kedua yaitu percepatan pengembangan, di mana bioteknologi memungkinkan pengembangan vaksin yang lebih cepat seperti yang terlihat dalam pengembangan vaksin COVID-19. Yang ketiga yaitu pengembangan berbagai target, di mana vaksin mRNA misalnya dapat dengan cepat diproduksi terhadap berbagai target penyakit dengan adaptasi minimal. Yang keempat yaitu manufaktur yang efisien, yaitu fasilitas produksi mRNA dapat menghasilkan vaksin dalam jumlah besar dengan cepat. Yang kelima yaitu perbaikan sistem kekebalan. Vaksin dapat meningkatkan respon imun yang kuat dan bertahan lama. Yang keenam yaitu keamanan dan stabilitas. Vaksin DNA misalnya dapat lebih aman, lebih stabil terhadap temperatur dan mudah disimpan. Yang ketujuh yaitu vaksin rekombinan. Vaksin ini dapat diarahkan ke lokasi yang akan memicu respon imun paling efektif, seperti vaksin vektor rekombinan yang menggunakan Salmonella typhimurium, vaksin multigen. Vaksin ini dapat mengimunisasi terhadap berbagai ancaman biologis dengan pendekatan baru seperti vaksin DNA murni dan vaksin replikon. Selanjutnya, pada pengembangan produksi vaksin dalam bioteknologi farmasi, yang pertama rekayasa genetika, yang kedua kultur sel, yang ketiga vaksin mRNA, yang keempat vaksin DNA, yang kelima vaksin vektor virus, dan terakhir sistem pengiriman vaksin. Pada tantangan produksi vaksin dalam farmasi, yang pertama, proses produksi yang rumit dan waktu lama. Yang kedua, kebutuhan biologis yang spesifik. Yang ketiga, biaya produksi dan investasi R&D yang sangat tinggi. Yang keempat, persyaratan regulasi yang ketat. Kelima, kapasitas produksi terbatas. Keenam, tantangan sosial dan kepercayaan publik. Dan terakhir, adaptasi terhadap mutasi patogen.